Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Amalia, Yanti Komala, Barlianda Nurhalija, Delpi Mutia Pratiwi, Siva Febriani Alawiyah, Rijal Pauji, Debi Ramadan. dan di sini kita akan membahas mengenai praktikum kimia titrasi asam basa. Let's check this out. sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu titrasi? Ya, jadi titrasi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menentukan banyaknya suatu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui agar tetap habis bereaksi dengan larutan yang ingin diketahui kadarnya. Titrasi antara asam dan basa disebut titrasi asam basa. Titrasi asam basa dilakukan dengan meneteskan larutan basa setetes demi setetes melalui buret ke dalam labu Erlenmeyer yang terdapat larutan asam dengan volume tertentu sampai habis bereaksi dengan ditandainya perubahan warna. Indikator yang digunakan pada titrasi asam basa adalah indikator yang mempunyai trayek perubahan warna pada pH sekitar 7. Sebab pada saat basa kuat dan asam kuat tepat habis bereaksi, pada saat itu larutan mempunyai pH 7. Untuk alat yang akan digunakan yaitu statip, buret, pipet tetes, gelas beker, lalu labu ukur, labu Erlenmeyer, botol semprot, dan pipet ukur. Sedangkan untuk bahannya yaitu cuka beras, indikator PP, vaselin, NaOH, HCl, dan juga Aquades. pertama-tama oleskan vaselin pada keran buret secara merata, kemudian masukkan kerannya ke dalam buret. Setelah itu, pasangkan karet pada keran buret. Lalu, isilah buret dengan larutan NaOH sampai penuh, kemudian pasangkan buret pada statip. Setelah buret terpasang, setarakan larutan NaOH sampai dengan garis nol pada buret. Setelah alat siap, ambillah sampel yang ingin dititrasi menggunakan pipet ukur. Dalam percobaan ini, HCl menjadi sampel yang pertama. Masukkan HCl pada labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 2-3 tetes indikator PP. Lanjut, pada proses titrasi dilakukan dengan satu tangan memegang buret dan membuka kerannya secara perlahan, sedangkan satu lagi memegang Erlenmeyer. Ketika sedang ditetes NaOH, kocoklah labu Erlenmeyer secara terus-menerus hingga setelah beberapa saat cairan akan terlihat berubah warna. Dapat dilihat, cairan asam yang semulanya berwarna bening telah berubah menjadi ungu. Maka dari itu, ini membuktikan bahwa larutan tersebut menjadi netral. Masukkan cuka beras pada labu ukur. Kemudian, lakukan pengenceran dengan menambahkan Aquades ke dalam larutan. Selanjutnya, tutup labu ukur kemudian kocok hingga merata. Setelah itu pindahkan larutan pada labu Erlenmeyer. Pada masing-masing labu Erlenmeyer, teteskan 2-3 tetes indikator PP. Kemudian, lakukan proses titrasi seperti percobaan yang sebelumnya. Dari percobaan yang telah dilakukan kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu Kita dapat mengetahui suatu titrasi asam basa dapat terjadi ketika suatu larutan asam yang ditetesi indikator PP, lalu kemudian ditetesi kembali dengan larutan basa sampai habis bereaksi. Dan dari hal tersebut, terjadi perubahan warna yang menandakan larutan tersebut pH-nya telah menjadi netral.
So, essence. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.